Kalian punya budget 5-6 juta, lebih prefer flagship iPhone atau flagship Android? Ya sebenarnya kebutuhannya ada di masing-masing orang. Buat kalian yang mungkin budgetnya pas-pasan, punya tabungan cuma 5-6 juta dan maksa beli HP semuanya all in ya, aku saranin pilih Android ya. Kalau bisa sih yang baru, tapi kalau misalkan kalian pengen sebuah flagship yang emang super flagship, real flagship, aku prefer ke Android. Kenapa? Karena dengan harga segitu ya, kalian dapetin flagship yang dari segi all roundnya itu bagus. Seperti contohnya di Xiaomi Mi 11 ini. Ini aku contohin di harga segitu karena emang adanya kedua device ini ya. Mi 11 ini harga secondnya di angka 6 jutaan. Ada juga yang di bawah 6 juta. Tapi dengan harga segitu kalian dapetin semuanya. Yang pertama dari displaynya, ini merupakan A+ Display Matte Certification ya. Kalau kalian bisa flashback di tahun 2021, salah satu HP dengan display terbaik yang ada pada tahun itu. Displaynya tuh Quad HD, dia pakai refresh rate 120Hz, mendukung HDR10+. Dan dari segi layarnya lebih gede, ini juga mendukung adanya layar curved display. Ya dengan harga segitu kalian dapetin layar yang sebagus ini. Kemudian dari segi dukungan chipsetnya, ya karena ini emang dirilis pada tahun 2021, dan chipsetnya masih bisa dibilang baru. Snapdragon 888 itu merupakan prosesor paling kencang di tahun 2021. Kemudian selanjutnya kameranya dia pakai 108 megapiksel. Dia ada lensa ultrawide-nya, ada lensa telenya. Dia punya resolusi hingga 8K atau 8K untuk rekaman videonya. Kemudian speakernya dia pakai Harman Kardon. Jadi secara kertas ya, secara spesifikasi ini tuh udah luar biasa worth it dengan harga yang ditawarkan. Plus kalian dapat operating system Android yang ini bisa dibilang customize ya, nggak mempersulit hidup kalian kalau misalkan kalian cuma punya Android dan teman-teman kalian juga punya Android. Tapi kan itu masalah spesifikasi dan di atas kertas. Kalau bisa bilang masalah user experience, kemudian inovasi, kemudian hal-hal yang bikin nyaman, dan misalkan kalian seorang yang fokusnya di sosial media atau jualan online, ya aku lebih saranin iPhone XS. Ya kalau bisa dibilang sih nggak ngotak ya, nggak sebanding kalau dilihat dari segi spesifikasinya. iPhone XS dirilis tahun 2018, tahun ini masih super nyaman dipakai guys. Seperti contoh simple aja lah. Kameranya 12 megapiksel dibanding 108 megapiksel. 2021 dibanding 2018. Tapi dari segi kualitas kameranya masih sangat capable buat di-compare dengan flagship zaman sekarang. Kamera iPhone tuh karakternya natural guys. Dan dia tuh punya kamera yang super konsisten di segala kondisi ya. Kalau misalkan dibandingkan dengan flagship di zamannya. Yang bikin aku impress dari segi perekaman videonya, bukan resolusinya, tapi kestabilannya. Ini HP tahun 2018 punya kestabilan yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan aku bisa bilang ini masih sangat bisa bersaing dengan kestabilan Mi 11 yang terkenal dengan gimbal stabilization-nya. Apalagi buat kalian yang emang fokusnya di sosial media. Kalian adalah seorang influencer atau seorang yang suka konten. Ya kalian udah paham, udah tahu lah ya. Kalian bisa dapetin gambar yang lebih bagus, story yang lebih bagus di iOS. Ini beda banget. Walaupun kameranya udah bagus 108 megapiksel secara spesifikasi, kalian upload di sosial media, kalian upload di story, burik guys. Beneran, ini beda dengan iOS. Dari segi story-nya, feed-nya, kalau diupload lewat iOS atau iPhone ya, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Android. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian fitur-fitur lainnya juga yang paling kerasa dan kerasa banget malah adalah di bagian chargingnya. Ini chargingnya udah mendukung 55 watt. Dan ini salah satu hal yang luar biasa yang ada di Android ya. Dengan harga yang sama kalian dapetin charging yang lebih cepat. Ini aku bisa ngecas 0 sampai 100% dalam waktu 40 menit guys. Sementara iPhone XS kalau misalkan kalian pakai yang fast chargingnya,
itu 30 menit 50%, dan baterainya pun lebih kecil. Kalau misalkan kalian mau yang sampai 100%, ini masih lama banget, 1 jam 35 menit dari 0 sampai 100%. Ini hal yang paling aku kerasa perbedaannya di antara keduanya. Untuk masalah prosesornya, untuk harian kayak gini sih aku nggak nemuin masalah sama sekali. iPhone XS walaupun tahun 2018 masih sangat bagus. Jadi udah jelas ya, pasarnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau kalian pengen sebuah HP yang bisa mendukung kebutuhan sosial media kalian, untuk streaming Shopee bagus, streaming TikTok bagus, ngupload story bagus, ngupload feed bagus, aku prefer ke iPhone XS. Dan dengan segala kekurangannya, seperti contohnya di lensa ultrawide-nya nggak ada. Tapi buat kalian yang orangnya tuh nggak terlalu fokus di sosial media, pengen dapetin sebuah flagship yang emang ya real flagship dengan semua kelebihan yang ada dan semua spesifikasi yang gila, kalian pilih aja Xiaomi Mi 11. Dengan harga yang sama kalian dapetin semua kelebihan. Layarnya display matte, speakernya Harman Kardon, Snapdragon 888, kalian udah dapetin semua di harga yang sama. Kalian pilih mana? Coba kasih opini kalian di kolom komentar. Itu aja perbandingan antara keduanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya.